Kabupaten Ogan Ilir merupakan daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan, yang diundangkan pada tanggal 18 Desember tahun 2003 serta diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari tahun 2004 di Jakarta. Secara administratif, Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 kecamatan, 227 desa, dan 14 kelurahan, dengan luas wilayah 2.461,37 km. Sebagai daerah yang memiliki wilayah perdesaan cukup banyak, Kabupaten Ogan Ilir memiliki pekerjaan rumah dalam melaksanakan pembangunan daerah yang merata, dengan memfokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi suatu dorongan dalam penyusunan setiap rumusan perencanaan pembangunan, agar memiliki fokus dan arah yang sama dalam menapaki koridor pembangunan baik daerah, Provinsi Sumatera Selatan, maupun nasional. Dalam mengkaji gambaran umum kondisi daerah ini, analisis yang ditelaah lebih kepada data dan informasi yang mengarah pada permasalahan yang berkenaan dengan rumusan kebijakan, khususnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini disusun untuk membentuk kerangka logis perumusan kebijakan pembangunan yang didasari dengan data dan informasi yang valid dan relevan. Sedangkan pada data lengkap terkait pencapaian pembangunan, secara lebih terperinci disusun dalam tabel pencapaian pembangunan daerah yang lebih komprehensif. Berikut berbagai analisis dan kajian dalam meningkatkan kualitas pembangunan Kabupaten Ogan Ilir periode pembangunan tahun 2023. Berdasarkan data dari BPS, secara keseluruhan grafik laju pertumbuhan ekonomi, kategori lapangan usaha pada tahun 2021 di Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan tren yang sangat baik. Beberapa kategori yang pada tahun 2020 lalu mengalami kondisi terpuruk, pada tahun 2021 ini telah bergerak naik kembali. Indeks pembangunan manusia pada tahun 2021 juga menunjukkan tren peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Di Kabupaten Ogan Ilir, angka rata-rata lama sekolah semakin meningkat, di mana pada tahun 2021 mencapai 7,87, yang mengindikasikan bahwa masyarakat yang berumur lebih dari 25 tahun rata-rata telah mengenyam dunia pendidikan selama 7-8 tahun. Begitu juga angka harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya, hingga mencapai 12,31 tahun di tahun 2021. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang menginjak usia 7 tahun pada tahun 2021 memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga 12,31 tahun, atau mencapai pendidikan tinggi. Evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk secara umum dapat dilihat dari perkembangan angka harapan hidup. Jika kita perhatikan, perkembangan AHH atau angka harapan hidup di Kabupaten Ogan Ilir selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, dari tahun-tahun 2017 sampai tahun 2021. Sarana infrastruktur dan aksesibilitas merupakan kebutuhan yang penting bagi sarana pendukung segala aktivitas masyarakat. Dengan terpenuhinya infrastruktur dan akses wilayah, maka percepatan pembangunan, terutama pelayanan terhadap masyarakat, akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan. Kondisi infrastruktur secara umum, jalan di Kabupaten Ogan Ilir, yang termasuk dalam kondisi baik yaitu sebesar 119,19 km. Sedangkan, jalan desa juga semakin banyak yang diperbaiki, untuk percepatan akses ekonomi masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir. Meskipun begitu, secara umum jalan dengan kondisi rusak juga cukup mendominasi. Dengan panjang jalan rusak sepanjang 20,56 km dan rusak berat 0,40 km. Konsumsi air bersih tiap tahun semakin meningkat.
Ini dibuktikan dengan jumlah kebutuhan rumah tangga yang mengakses air bersih sebanyak 58,38% pada tahun 2017, hingga pada tahun 2021 mencapai titik tertinggi, yaitu sebesar 75,42% rumah tangga di Kabupaten Ogan Ilir telah menggunakan air bersih, baik dari pihak pemerintah melalui PDAM daerah maupun pihak swasta. Dari sisi fasilitas kelistrikan daerah, pemenuhan kebutuhan dasar yang juga menjadi indikator kesejahteraan masyarakat adalah fasilitas listrik yang sudah mampu diakses oleh rumah tangga. Semakin banyak rumah tangga yang telah menikmati fasilitas listrik, maka kondisi kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Terlihat jumlah pengguna listrik rumah tangga di Kabupaten Ogan Ilir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini terjadi seiring penambahan jumlah rumah tangga. Jika dilihat dari persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Ogan Ilir, telah mencapai 97,72% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas listrik yang tersedia bagi masyarakat sudah memadai dan menjangkau hampir di seluruh rumah tangga di daerah ini. Rumah tangga bersanitasi merupakan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi atau jamban sendiri di setiap rumah, atau dengan kata lain tidak menggunakan jamban bersama, serta memiliki tangki septik sendiri. Ketersediaan fasilitas sanitasi pada rumah tangga di Kabupaten Ogan Ilir telah mencapai 78,05%. Kondisi ini diharapkan dapat terus meningkat hingga mencapai 100%, yang artinya seluruh rumah tangga di daerah ini telah memiliki sanitasi yang baik. Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah, yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan di Ogan Ilir cukup tinggi, di mana pada tahun 2018 sempat mencapai titik terendah sebesar 13,19%, namun meningkat menjadi 13,31% pada tahun 2019 dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi sebesar 13,82%. Kenaikan ini merupakan dampak dari peningkatan angka pengangguran dalam 2 tahun terakhir, terlebih pada tahun 2020 yang meningkat tajam, serta pertumbuhan ekonomi yang melambat hingga mendekati 0,00% dikarenakan pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 3,07%. Ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020, yaitu 2,91% dan 4,91%. Penurunan persentase angka pengangguran di tahun 2021 disebabkan karena dampak COVID-19 yang mulai menurun, di mana perekonomian mulai pulih setelah tahun 2020 lalu mengalami kontraksi akibat merebaknya COVID-19. Tantangan ataupun permasalahan dan hal-hal mendesak yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada pembangunan tahun 2023. Pertama, pada urusan kesehatan, permasalahan yang dihadapi meliputi cakupan puskesmas pembantu terhadap jumlah desa menurun. Sarana dan prasarana puskesmas pembantu sudah tidak layak. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup meningkat. Meningkatnya angka kematian ibu melahirkan. Masih kurangnya jumlah perawat, bidan, dan tenaga farmasi. Masih ada desa atau kelurahan dengan status imunisasi universal masih rendah. Dan menurunnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan rumah sakit umum daerah. 2. Di bidang pendidikan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi meliputi masih belum terpenuhinya target rata-rata lama sekolah 9 tahun. Masih rendahnya angka partisipasi kasar, tingkat SD, Madrasah Ibtidaiyah, dan SDLB. Masih rendahnya angka partisipasi murni, tingkat SD, Madrasah Ibtidaiyah, dan SDLB. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah PAUD. Masih rendahnya rasio ketersediaan sekolah PAUD.
Selanjutnya di bidang optimalisasi teknologi informasi, dalam implementasi reformasi birokrasi, permasalahan yang dihadapi meliputi belum optimalnya penegakan peraturan perundang-undangan di daerah. Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah. Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur. Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika kurang memadai. Kemampuan pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah di masing-masing perangkat daerah belum merata. Tantangan keempat, yaitu percepatan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas unggulan daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi, belum optimalnya produktivitas tenaga kerja. Masih relatif minimnya infrastruktur dan jaringan utilitas pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi kabupaten dan kawasan peruntukan industri. Kurangnya pemberdayaan UMKM. Belum optimalnya kualitas dan peran BUMD. Lemahnya motivasi usaha dan jiwa kewirausahaan. Kemampuan dan kapasitas pengrajin pelaku usaha industri relatif masih rendah. Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, dan berimbang. Peran masyarakat dan kelembagaannya dalam pembangunan pertanian dan perikanan masih rendah. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, semisal menjadi pemukiman, industri, yang menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian. Hal ini berpotensi menurunkan luas tanam dan luas panen sehingga berpotensi menurunkan produksi pertanian. Sarana prasarana pertanian yang belum memadai. Sarana prasarana, seperti alat mesin pertanian, benih, pupuk, pakan, yang belum memadai menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi. Keterbatasan kemampuan manajerial, dan keterampilan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran produk perikanan. Dan di bidang pembangunan infrastruktur daerah, permasalahan yang dihadapi meliputi belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta masih adanya wilayah yang beresiko terkena bencana banjir. Perlengkapan jalan berupa rambu-rambu, marka, belum sesuai standar yang seharusnya ada. Pada isu peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan hidup, permasalahan yang dihadapi meliputi kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup. Menurunnya kualitas air udara, tantangan pada pengendalian pemanfaatan ruang, permasalahan yang dihadapi meliputi belum seluruh rencana detail tata ruang ditetapkan sebagai peraturan daerah dan belum seluruh rencana tata bangunan dan lingkungan selesai disusun. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang. Itulah tantangan ataupun permasalahan, isu dan hal-hal mendesak yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada pembangunan tahun 2023. Penetapan prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk memfokuskan rencana pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir dalam mencapai visi dan misi pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir, di mana tema pembangunan tahun 2023 diarahkan pada peningkatan kualitas SDM berlandaskan iman dan takwa. Berikut merupakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ogan Ilir. Peningkatan jangkauan dan aksesibilitas layanan kesehatan yang berkualitas, dengan sasaran meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang paripurna. Peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan. Sasaran meningkatnya akses dan pemerataan mutu pelayanan pendidikan. Percepatan pengentasan kemiskinan. Sasaran meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat. Optimalisasi teknologi informasi dalam implementasi reformasi birokrasi. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan responsif. Percepatan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas unggulan daerah. Sasaran meningkatnya kapasitas dan pengembangan nilai produk unggulan daerah. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar berbasis RT, RW. Dengan sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas konektivitas antar wilayah. Dan meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman.
Mewujudkan sinergi dengan TNI dan kepolisian untuk ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan masyarakat. Sasaran, meningkatnya kondusivitas keamanan masyarakat. Dan terkait kebijakan penanganan pemulihan ekonomi dampak COVID-19, ada beberapa strategi yang kami ambil, antara lain, peningkatan kualitas SDM, yang mencakup kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Pemerataan pendapatan masyarakat. Reformasi birokrasi dan regulasi. Pembangunan infrastruktur. Perjalanan dalam pembangunan tahun 2023 telah dimulai. Dan untuk menjawab tantangan dan permasalahan ke depan, maka peningkatan kualitas SDM adalah syarat mutlak bagi kami, untuk mampu mengakselerasi pembangunan, sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik ke depan.